Keterlibatan tentara Indonesia di Gaza dalam proyek Bird of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai pro dan kontra. Tentara Indonesia yang ikut dalam proyek Dewan Perdamaian ini akan mengemban 6 tugas, diantaranya membantu mengamankan wilayah perbatasan, melindungi warga sipil, melatih calon polisi Palestina, mengamankan koridor kemanusiaan, dan menjalankan tugas tambahan lain yang dianggap perlu. Suatu tugas TNI yang bergabung dalam pasukan ISF lainnya adalah terlibat dalam demilitarisasi Gaza dengan cara menghancurkan infrastruktur militer dan melucuti persenjataan Hamas. Namun, para analis memperingatkan, tugas ini bisa membawa risiko berbahaya bagi TNI. Kenapa? Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa tanpa demilitarisasi Hamas, proyek rekonstruksi Gaza yang digagas Trump tidak akan berjalan. Namun, menurut pakar pertahanan Universitas Padjadjaran, Muradi, tugas pelucutan senjata Hamas ini berpotensi menghadirkan risiko terbesar bagi tentara Indonesia. Bahkan, jika tugas itu termasuk menghancurkan terowongan Hamas, maka kata Muradi, hal tersebut dapat memicu perang kota yang bisa merepotkan pasukan Indonesia di Gaza. Menurutnya, terlibat dalam demilitarisasi Hamas secara konsep akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak netral. Pada awal Februari 2026, penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa pasukan Indonesia bakal bertugas di wilayah selatan Gaza, tepatnya di sekitar Rafah dan Khan Yunis. Pakar studi perdamaian dan HAM di Universitas Indonesia, Heru Susetyo Nuswanto mengatakan, Rafah adalah area dengan jaringan terowongan Hamas yang padat dan kompleks. Heru bahkan menilai Rafah sebagai zona sensitif Hamas. Dalam diskusi daring pada Sabtu 21 Februari 2026, ia menyebut pasukan Indonesia bisa dianggap pasukan musuh oleh Hamas ketika sedang membersihkan infrastruktur bawah tanah di Rafah. Menurut Heru, makna mandat utama ISF tidak jelas, sehingga dapat membahayakan tentara Indonesia. Jika analisis itu benar-benar terjadi, Heru menyebut pasukan Indonesia akan secara tidak langsung masuk dan terlibat dalam konflik antara Hamas dan militer Israel. Ia menambahkan bahwa terowongan bawah tanah di Rafah bukan saja alat pertahanan bagi Hamas, tetapi juga simbol perlawanan terhadap Israel. Heru khawatir, dalam situasi dengan potensi benturan dengan Hamas seperti itu, tentara Indonesia malah berisiko melakukan pelanggaran hukum humaniter. Tak hanya rawan melakukan perusakan dan merugikan warga sipil, menurutnya pasukan Indonesia bakal kesulitan membedakan orang-orang yang berstatus kombatan atau non-kombatan di wilayah itu.